Kalau guru ambo, Buya Abu Zar ya, yang disyukuri itu enggak nikmat iman dan nikmat Islam nih. Enggak. Apa itu yang akan disyukuri tuh? Nikmat hidup, nikmat ilmu, nikmat hayat, nikmat ilmu, nikmat kudrat, nikmat iradat, nikmat sama, nikmat basar, nikmat kalam. Itu tininya. Itu yang dititip oleh Allah Ta'ala ke awak. Iman dan Islam itu bonau jaranya. Tapek jaranya. Tapi yang harus disyukuri pertama sekali itu nikmat hidup. Allah Ta'ala memberikan kita kehidupan. Apanya nak beriman, nak berislam, hidup indah. Iman dan Islam itu muncul dari ilmunya. Dan 7 sifat ma'ani itulah yang dititipkannya kepada kita. Kan sifat ma'ani dia kan? Dalam sifat 20 itu sifat ma'ani. Nah, syukurilah dengan 7 itu. Maka angko 7 ke Buya Abu Zar dalam makna ke. Ya. 7 sifat, 7 syahadat, 7 lataif. Bukankah dia telah menciptakanmu dan mengindahkan rupamu? Ma'atafa 'alaikal quluba birizqihi wa birizqihi ghadat. Bukankah dia telah Ama'atafa 'alaikal quluba, bukankah dia yang melembutkan hati dan dengan rezekinya dia memberikan engkau makan. Ghidha bisa jadi artinya nutrisi, taghdhiyah. Bukankah dia telah melembutkan hati, wa birizqihi ghadab, dan dengan rezekinya kita diberikan makan. Ama alhamakal Islam wa hadak, bukankah dia telah mengilhamkan kepadamu Islam wa hadak, dan memberikan petunjuk kepadamu. Ama qarrabaka bi fadli wa adna, bukankah dia yang telah mendekatkanmu kepadanya, dan dengan fadilahnya dia mendekatkan diri kepadamu. Faqabalta dzalika bil ghuflah, namun engkau membalasnya dengan kelalaian. Wartika bi syahawat, dan melakukan berbagai macam syahwat, mengikuti hawa nafsu, wal mubadarati bil khataya, dan bersegera untuk melakukan berbagai macam dosa, wal zallat, dan ketergelinciran. Fanaqadta ahdah, dan engkau telah merusak janji dengannya. Ya, seluruh kita sebelum terlahir ke dunia telah berjanji kepada Ta'ala kan. Alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidna. Kan ditanya oleh Allah Ta'ala. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala. Semua yang ditanya mengatakan bala. Dan itulah dalil, itu dalil sebenarnya di dalam kajian tasawuf. Kalau ada yang bertanya, bisa enggak hamba berbicara dengan Allah? Jawabannya bisa. Karena ketika Allah Ta'ala bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Mereka mengatakan bala. Nah, cuman yang berbicara itu enggak sangkau ke dah. Enggak sangkau ke. Alum bersangkau leh. Waktu itu belum ada casingnya. Yang berbicara itu, ya itulah diri yang batin itu. Itulah diri yang batin. Ada diri yang zahir, ada diri yang batin. Kalau diri yang zahir ini hijab malahan. Menghijab. Yang membuat kita lupa jalan pulang itu. Dan kalau ada yang bertanya, apa huruf yang pertama kali diucapkan hamba? Ba itulah. Ini jawabannya, alastu bi rabbikum qalu bala. Jadi huruf yang pertama diucapkan makhluk ba. Huruf ba. Itu maksudnya apa? Naqatta ahdahu. Kita akui ketuhanan Allah Ta'ala, tapi ketika terlahir ke dunia dikasih sangkarnya, casingnya yang dari lumpur ini, mulainya lupa lah kan. Lupa ya.
Wasil ya Syekh. Faqabalta dzalika bil ghuflah, tetapi engkau membalasnya dengan kelalaian, waqtiqadu syahawat, dan mengikuti hawa nafsu, wa mubadarati bil khataya, dan bersegera untuk melakukan berbagai macam dosa. Fa naqatta ahdan, maka engkau telah merusak janji dengannya. Wa asaita amra, ketergelinciran. Panaqatta ahdah, maka sesungguhnya engkau maka engkau telah merusak janji dengannya. Wa asaita amra, dan engkau telah bermaksiat kepadanya. Wa dumta 'ala al-israr, dan engkau senantiasa untuk selalu melakukannya. Wa ata'ta hawaka wa khalafta al-jabbara, dan engkau mengikuti hawa nafsumu, dan engkau wa khalafta al-jabbara, dan engkau tidak mengikuti al-jabbar, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma hadzal hirmani wal bu'di an maulaka, dan dengan segala keterhijaban ini dan dengan segala kejauhan ini daripada Tuhanmu, in hutta ilaihi, tetapi apabila engkau kembali kepadanya, qabilaka, dia akan menerimamu, wa tadaka, dan dia akan meridhoimu. Wa in lazimta khidmatah, seandainya engkau lazim selalu berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, qarrabaka wa adnaka, dia akan mendekatkanmu dan juga akan mendekati diri kepadamu. Qala Ibrahim, yang dilarang dari seorang hamba itu kan ayyakuna musirran 'ala dzunub. Kan disebut di situ dia wa dumta 'alal israr. Engkau masih juga musirran, masih bertahan melakukan dosa. Yang dilarang itu musirnya itu. Karena lebih bisa dipastikan tidak ada kita yang tidak berdosa. Nah, ada awak yang tidak berdosa. Tapi yang tidak boleh no, kita bertahan dalam dosa. Itu yang tidak boleh. Nah, taubat itu mengajak hamba untuk tidak bertahan, untuk tidak continue melakukan dosa. Itulah inti dari taubat. Jadi bukan berarti orang yang sudah bertaubat lalu dia tidak akan melakukan kesalahan. Nah, itu intinya. Karena boleh jadi orang yang dia bertaubat dari kesalahannya akan terulang lagi kesalahannya. Boleh jadi seperti itu. Tapi seperti apapun, apabila seorang hamba seperti apapun dosanya, lalu hamba itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ditemorenya wartadaka, dan dia menerima dengan rela. Wa in lazimta khidmatahu qarrabaka. Taubat diridhoi oleh Ta'ala, dilazimi bermulazamah dia berkhidmat, qarrabaka. Allah akan menjadikan hamba ini dekat dengannya. Wa adnaka, dan hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi khidmat go Buya Darus luar biasa go. Nah, biasanya khidmat go banyak diamalkan dalam persulukan, banyak khidmat. Ya. Aku beda yang korban dari warna sama doke. Korib dan nakil. Iya. Sama aja maknanya. Sama aja maknanya. Yang banyak dipakai di dalam Al-Quran, kalau dengan Allah Ta'ala, qarib, akrab, kurban, ya kan? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Kalau akrab, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kalau kurban, itu yang potong cerita kita dalam masalah kurban. Idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Kisah dua orang anak Nabi Adam itu sama aja. Cuman oleh ulama kita, qarib, qurb Allah Ta'ala itu ada dua. Ada kurbun am, ada kurbun khas. Kurbun am, ya, nyedokek kepada seluruhnya. Bahkan yang tidak beriman pun Allah Ta'ala dokek ke ciptaannya, yang tidak muslimnya. Jadi jangan disangka Allah Ta'ala itu hanya dekat kepada yang muslim saja, tidak. Kepada yang tidak muslim pun Allah Ta'ala dekat.
mengetahui. Itu qurbun am. Jadi aqrabu ilaihi min hablil warid itu lebih dekat kepada mereka daripada urat nadi mereka, urat leher mereka. Itu qurbun am secara umum seluruhnya. Tentu dia saudanya. Apa yang terlintas di dalam hati kita. Jadi tidak ada peluang sebenarnya untuk nak berdosa. Ya tentu dia. Kalau qurbun khas itu yang khusus itu untuk hamba-hamba Allah yang saleh, wali-wali Allah. Ya, kekasih-kekasih Allah. Itulah makna idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku kan diidhafatkan di Allah Taala doa ibad kepada ya mutakallim. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau, setiap yang diidhafatkan kepada Allah Taala itu azim. Luar biasa. Apa aja lah. Masjid Baitullah. Bulan dalam hadis walaupun dinyatakan derajatnya dipertikaikan Sya'ban. Syahrullah. Kan itu luar biasanya. Orang yang rajin membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, ahlullah atau khasati, orang-orang istimewa. Jadi yang intinya yang diidhafatkan kepada Allah Ta'ala itu menunjukkan luar biasa. Nah dalam ayat itu, wa idza sa'alaka ibadi anni, hamba-hamba aku apabila bertanya kepada engkau, itu yang qurbun khas tu. Ya, maka tidak Nabi menjawab tu dah. Tidak Nabi menjawab dah. Langsung inyo menjawab. Padahal ayatnya wa idza sa'alaka, apabila bertanya kepada engkau ibadi, hamba-hambaku, anni, tentang keberadaanku, hendak jawab dah kul sabuin Muhammad dan dokek. Hendak dah. Tapi inyo jawab langsung dayan sangit dokek dayan. Hendak suruh Nabi jawab dia dah. Tapi kalau yang lain, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'un. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitul linnas. Kalau tentang yang lain-lain suruh Nabi jawablah. Tapi kalau tentang hubungan kita dengan Allah Taala enggak ada qulnya. Cini itu doke. Ya ada naka ada doke je arti. Dunia ada arti dana tu rendah. Dunu hampir dekat. Dunia rendah, singkat, pendek. Lanjut Ustaz Dari. Qala Ibrahim bin Adham, berkata Imam Ibrahim bin Adham, qalbul mu'mini naqi kal mir'ati. Hati seorang yang mukmin itu bening seperti cermin. Fala ya'tihi syaitanu bi syai'in illa aqra. Maka tidaklah dia didatangi oleh setan dengan sesuatu illa aqra, kecuali dia akan melihatnya. Fa in aznama dzamban ulqiyat fihi nuqtatun sauda. Ketika dia melakukan sebuah dosa, maka akan terlemparlah ke dalam hatinya sebuah titik hitam. Fa in taba muhiyat, seandainya dia bertaubat, muhiyat, maka akan dihapuskan. Wa in aada ilal maksiyah, tapi seandainya dia kembali kepada maksiatnya, walam yatub, dan dia tidak pula bertaubat, kata ba'atin nuqtah, maka titik hitam itu akan terus berkumpul hatta yusawwadul qalbu, hingga hati itu pun menjadi hitam. Ya. Faqallama tanfa'u fil mau'izah, maka ketika itu sangat jarang sekali mau'izah akan bermanfaat baginya. Bal ya'ma, bahkan dia bisa jadi buta an idrakil haqqi, tidak bisa melihat yang hak dan juga tidak bisa menerima kebenaran agama. Dan ketika itu wastahinu bi amril akhirah, ketika itu mulailah dia menyepelekan urusan akhirat, wa yasta'zimu amra dunya, dan menganggungkan urusan dunia, wa yahtamu biha, dan lebih mementingkan urusan dunia,
hatta idza qara'a sam'ahu amrul akhirah, bahkan apabila masuk ke dalam telinganya urusan akhirat, wa aqtaruha, dan berbagai macam peringatan, dakhala min uzunin wa kharaja min ukhra, itu hanya masuk dari telinga yang satu tetapi keluar lagi dari telinga yang lain. Walam yastaqirran fil qalbi walam yuharrikhu ila taubah, dan tidak menetap itu dalam hatinya, dan itu bahkan tidak mampu untuk menggerakkannya kepada taubat. Ulaika ya'isu minal akhirah, itulah yang kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika ya'isu minal akhirah, merekalah orang-orang yang terputus asa daripada akhirat, kama ya'isal kuffar min ashabil qubur, bagaimana orang-orang kafir terputus asa dari min ashabil qubur, dari sahabat-sahabat ashabil qubur. Ya, meninggal dunia. Fa idza kana al-badanu saqiman, maka apabila badan itu sakit, lam yanfa'u ta'amu, maka makanan tidaklah bermanfaat, tidak enak makan. Wa idza kana al-qalbu mughraman, begitupun jikalau hati itu mughraman min dunia, sudah dipenuhi dengan cinta terhadap dunia, lam tanfa'ul mau'izah, maka mau'izah tidak akan memberikan manfaat. Ya. Ya kan luar biasa ucapan Imam Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini orang kaya raya ini, wong kayu godang. Dan dia baru tersadar ketikanya berada pada puncaknya, lamuaknya dengan kekayaan dengan dunia itu. Camparinya, rotonya tu, maka baliknya mengikuti jalan ahlu tarikat. Beliau berkawan dengan Imam Sufyan Tsauri, berkawan dengan Imam Fudail bin Iyad. Jadi orang hebat kawannya kok. Inyo lah yang dikabarkan ketika di tengah lawi nak tenggelam kapal kau le. Haroto banyak. Campak deh. Uang nak mencampak inyo. Ibrahim tu lah buang sana. Jangan buang lain. Haroto lah buang. Campak. Tapi nak karam juga kapal le, akhirnya soang ni tajun. Jalan ke seborang itu ayur. Hanya betul. Riwayat tentang itu banyak. Ada yang mengatakan ni riwayat tentang Malik bin Dinar. Kalau Ibrahim bin Adham ini banyak kisahnya ini. Allahu alam. Tapi intinya beliau ingin mengatakan qalbul mu'min itu naqi kal mir'ah, seperti cermin. Inyo ingin menyampaikan bahwa hati manusia go bisa memandang. Bisa memandang. Yang kedua, hati manusia go bisa inyo mendongong. Itu mah. Kalau hati sudah sakit, tidak berguna nasihat, berarti hati bisa mendengar. Yang ketiga, hati bisa berbicara. Jadi hati bisa memandang, hati bisa mendengar, hati bisa berbicara. Makanya oleh guru-guru kita dalam tasawuf atau yang lah bertarikat, itu beliau menyabui, pandanglah di situ katanya. Di tempat zikir tu, di latifah tu, pandanglah di situ, mandangaulah di situ, berkatalah di situ. Nah, itu maknanya tu. Karena hati itu bisa memandang, bisa berbicara, bisa mendengar. Jadi orang kalau hatinya sudah rusak, siapa yang akan bercamin kayaknya oleh tidak ada oleh tidak nampaknya oleh kan. Sementara Rasulullah mengatakan al-mu'minu mir'atu akhihi. Al-mu'minu mir'atu akhihi. Orang yang beriman itu cermin saudaranya. Orang yang beriman cermin saudaranya. Ambo lah umpamanya. Ambo. Toga ambo depan Buya Darus umpamanya. Hadis Nabi tadi, orang yang beriman itu cermin saudaranya. Dayan toga di depan Buya Darus, mandang ke Buya Darus yang nampak dan sebenarnya tidak inya orang. Seperti orang yang berdiri di hadapan cermin. Siapa yang nampak kio-kio? Awak. Diri sendiri. Orang yang berada di depan cermin maka dia akan menyaksikan dirinya sendiri. Nah, orang yang beriman itu cermin saudaranya. Jadi tidak mungkin orang yang sama-sama beriman saling menyakiti, itu tidak mungkin. Karena dia pasti menyakiti dirinya sendiri.
Tidak mungkin. Hah? Iya. Tidak mungkin. Sama adanya dan sakiti orang lain itu sama intinya dan menyakiti diri dan sendiri. Ya. Bisa tidak dipahami hadis itu? Hadis yang mana dah? Tentang cermin. Bisa tidak awak paham bahwa awak tidak akan tidak akan menyogwi nanti dua. Hadis itu pemahamannya banyak pemahamannya. Bisa jadi yang mau sampaikan tadi di antaranya itu yang Buya Daru sampaikan tadi pemahamannya lowir. Ini cermin itu tampil sesuatu deh. Ya. Al-mu'minu mir'atu akhihi, orang yang beriman itu cermin saudaranya. Ya 1% lah. Sodo muncul tuh. Jadi secara sederhana ya bertanya kawan jujur kan. Lalu kau jangan nanya. Iya tuh. Tak luwi lah luwi. Berarti lagu otak cermin berarti. Jadi kalau kawan yang elok buah baju tak aku sebenarnya. Ini di antara paham hadis dulu ada saling menasihati, saling mengingatkan. Banyak paham hadis dulu. Ya. Yang kalau itu fisiknya atau fungsi? Kalau fisiknya mana? Imam Ghazali menyebut qalbu itu bukan fisiknya. Bukan. Karena kalau fisiknya kabau punya juga. Di kambing ada aja turunnya. Tapi kata Imam Ghazali itu bukan segumpal darah yang dimaksud dengan kalbu sebenarnya. Tapi lebih kepada fungsinya. Itu yang tidak dimiliki dek yang lain seperti yang dimiliki oleh manusia. Segumpal darah itu hati atau jantung? Hati. Enggak. Makanya yang ditunjukkan dalam tarikat tuh yang fisiknya yang berdabu-dabu tuh. Tapi yang latifah tuh yang jantung sanubari. Enggak jantung jasmani. Jantung sanubari. Kecilnya berhampiran dengan jantung jasmani posisinya. Nah, di situ tuh kita meletakkan tangan ketika sholat ya kan. Siko. Itu yang disebut dia guru-guru ke dua jari di bawah dado sebelah kiri agak condong ke kiri nih. Tanglah mau sampaikan makan Imam Ghazali dua jari diletakkan kalun deh. Silakan tengok Ihya Ulumuddin tentang tata cara sholat disebutkan oleh Imam Ghazali dua jari yang dikalukan menunjukkan posisinya. Tapi kalau di dalam beberapa riwayat cik mau kalau cik telunjuk. Nah iya itu uang mendapatkan itu dengan pesulukan. Abu Yazar kan jelas cenderung Abu Razi lah buka adanya kan. Ndak asalkan buka depan banyak lah kan. Iyalah. Wa qila idza qasal qalbu lam tanfa'hu mau'izatun kal ardi in sabikhat lam yanfa' al matar. Dan dikatakan orang, ini ada syair, hati apabila telah kasar atau membatu maka tak berguna lagi nasihat. Seperti tanah apabila telah kering kerontang
maka tak berguna lagi hujan. Ya. Maka jangan sampai macam itu kan. Waliyadzubillah. Siapa nak baca leh? Zami lah baca. Oh, banyak masyayikh sih kok. Tanya Buya. Ya, maksudnya pertanyaan ini kok memang sangat berkaitan dengan jawaban soal. Ya. Soal dia dan Buya tentang ada dosa yang dihapus oleh apa itu kan itu. Ya. Tentang di pahala ataupun amal yang sudah kita lakukan itu kan dosa juga ya, akan terhapus oleh salah satu dosa, misalnya hasad, seperti api memakan kayu bakar. Jadi kalau nyolat api itu kan dengan ilmu apa punya dia nang lawak gue potong dia api Allah Ta'ala habis. Soalnya itu amal yang bisa mengembalikan nang bapi tadi itu ya. Misalnya kan ada yang bolak-balik, obat balik, balik. Iya. Obat balik, balik. Apa tahu dia? Nya ndak contoh awak kau jual malaikat udah beda. Kalau kita membangun rumah tu diuntun payah membangun balik kan. Tapi kalau malaikat kan perintah Allah Ta'ala. Pakai kaf sama nun aja adanya. Pakai kaf dengan nun kun nih jadi. Jadi amal tu jangan dibayangkan amal tu terbatas pada hal-hal tertentu ndak. Ada amal tu amal jawarih gitu. Ada amal tu amal lisan gitu termasuk jawarih tu kan. Ada amal tu amal hati gitu. Amal hati gitu. Justru yang akan menentukan tu amal hati kita itu. Bahkan dak ada amal jawarih dah. Selalu sampaikan tidak ada amal jawarih tapi hatinya ada amalnya. Diterima oleh Allah Ta'ala. Tidak ada amal jawarih sama sekali. Tapi hatinya beriman dengan Allah Ta'ala, itu amal hati itu. Diterima oleh Allah Ta'ala. Itu yang membunuh 99. Tidak ada amalnya kan. Dibunuhnya satu orang lagi, satu mati. Tapi ini taubat, ingin kembali kepada Allah, diterima oleh Allah Ta'ala. Contoh yang lain di dalam Al-Quran, penyihir Fir'aun yang selalu Ambo sampaikan. Penyihir Fir'aun, tidak ada amal jawarihnya dah. Kala sihirnya, menang mukjizat Nabi Musa, kami beriman kami dengan Tuhan Musa dan Tuhan Harun, Tuhan sekalian alam. Itu hatinya tu kan. Iman kan soal hati. Amalnya lu nado nih. Tapi Allah Ta'ala menemuinya. Jadi amal gitu kok yang akan menentukan itu sebenarnya amal hati gitu. Amal jawarih itu pendukung. Makanya itu yang dimaksud ketika orang sujud tapi hatinya tidak sujud. Maka sia-sialah sujudnya. Ini sujud salatnya. Tapi hati tidak sujud. Bagdu. Jadi amal itu akan terbangun dengan taubat kita. Jadi tidak hilang betul dah. Maksud hilang tadi itu kalau tidak disertai dengan taubat, hilang amal tu. Tapi kalau lah bertaubat kita, Allah Ta'ala menghilangkan dosa kita, mengampuni dosa kita, mengembalikan kebaikan-kebaikan kita. Ya, jadi taubat tu, yang dimaksud dengan taubat tu bukan hanya sekedar menghapus dosa, tapi juga mengembalikan kebaikan-kebaikan kita. Acan itu terkasih Allah Ta'ala. Balik deh. Iya. Tapi kalau dosa tidak balik dah. Kalau diakui, ya diakui. Dibuatnya lagi dosa, yang dosa kemarin ini dihapus tu tidak balik dah. Dosa yang baru pula ini kan dicatat tu. Tapi kalau amal tidak, kebaikan tidak. Berarti dia bukti catatan amal di akhirat itu nanti keadaan terakhir begitu ya. Sodo. Jadi
Oh, yang kan ditengokkan ke kita. Iya. Bagus, yang Enggak masuk lah. update terbaru. Iya, yang up to date lah. Up to date. Itulah yang jadi tanda tanya dan buat itu ya. Ini ya kok cuma nekat kan tidak sama jawabnya. Nah, kalau bah biru dulunya. Nah. Amal itu tetap ada. Kalau seseorang bertaubat, justru dosanya yang dihapuskan. Ini melakukan kebaikan wah. Hasadnya dimakanlah kebaikannya tadi oleh dengkinya. Taubatnya dari hasadnya. Yang elok tadi itu balik tu. Hasad tadi yang dihilangkan. Jadi yang akan dibontangkan ke awak tu, yang tersimpan di dalam catatan itu yang akan ditengokkan. Yang lah diapui-apui tu, yang tak balik tu, tak ada suatu. Nah, tapi konang-konang ada hadis Nabi tu. Catatan itu bisa lebih ringannya berbanding dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi orang yang catatannya hampir sejauh mata memandang ala madal basar kata Rasulullah kan, catatan itu berat kesalahannya, tapi dia pernah mengucapkan la ilaha illallah dengan benar dan dari hati yang tulus, bawi la ilaha illallah. Ada yang mengatakan 2 kalimat syahadat dalam riwayat lain. Kau jauh malaikat jangan pikir mana lah ya, we dah. Biarlah malaikat dulu kau jauh. Oh, jangan pilih. Tuh, bayangkanlah kata beliau tadi kan. Allah Ta'ala yang memberi rezeki, Allah Ta'ala yang memberikan kehidupan, memberikan petunjuk. Dibalik dengan kelalaian, dibalik dengan syahwat, maksiat, zullat, kehinaan, bertentang perjanjian, dilanggar perintahnya, berkekalan dalam dosa. Sudah itu, balik kita kepada Allah Ta'ala, atemo je deh. Iko jangan salah pasang, hendak menyiwung buat dosa kan aja. Jadi nanti juga di akhirat itu yang penentu terakhir itu kan kalau tadi kan sekian banyak misalnya kemaksiatan yang dipilihnya lalu tiba-tiba yang mendapatkan hidayah lalu bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan sepenuh hati lah. Ya. Habis dulu kan. Berarti kan kalau ambil satu kesimpulan di situ yang paling menentukan itu adalah kesadaran Allah itu harus selalu hidup kan itu makna. Mana? Tapi ada amal-amal atau perbuatan-perbuatan tadi, baik itu yang buruk maupun yang baik. Ketika di salah satu tahapan di akhirat itu kan nanti ada yaumul hisab dan yaumul mizan. ya. Dan itu kaitannya kan amal biasa. Ya. Mana? Nyo amal ya. Bapak cara istilah mendudukan antara Sodo dihisap oleh Ta'ala. Tapi ketikanya menghisap, memizan, menimbang la ilaha illallah dengan tulus tadi, bawa kalah ni lain deh. Ini sodo kan ditimbang oleh Ta'ala. Yang tercatat tu kan ditimbang oleh Ta'ala tu. Kebaikan kita umpama ndak ada buat dosanya tu. Hanya melakukan kebaikan saja kan ditimbang oleh Ta'ala, ditimbang oleh Ta'ala. Nah, cuman ada beberapa orang yang melewati proses itu kan. Itu kan hak prerogatif Allah Ta'ala kan. artinya yang lanjutannya ketaatan yang awal misalnya semayang, puasa segala macam, tapi dalam pelaksanaannya itu kan mungkin tak khusyuk, artinya kan la ilaha illallah tadi itu tak terpakai istilah kan tak khusyuk, berarti kan itu amal bisa tak boleh. La. Kata Rasulullah, la yadkhulu ahadukumul jannata bi amalihi. Kalian tidak masuk surga karena amal kalian. Iya kan? Bertanya sahabat, wala anta ya Rasulullah. Engkau Rasulullah? Dan tidak. Illa ayataghammadani Allahu bi rahmatihi. Kecuali Allah Ta'ala melimpahkan kasih sayangnya kepada dayan.
Berarti yang mengantarkan kita ke surga Allah Ta'ala itu kasih sayang Allah Ta'ala. Bukan amal kita. Amal kita ke entahlah. Tak apa nama. Wallahu alam. Cuman bukan berarti kita tidak beramal. Yang fardu itu dibuat juga. Bersyariat nama kan. Kalau yang Buya Abu Zar sampaikan Jakor itu hakikat nama dah. Iya, mudah-mudahan dengan beramal saleh itu hatinya bersih. Mudah-mudahan. Jadi asbab itu Menjadi penyebab untuk membersihkan hati. Jadi kita beramal tuh, amal kita tidak mantaukan kita ke surga. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah mengatakan yub'atsun nasu ala niyatihim. Orang akan dibangkitkan tergantung niatnya, niat ketika Allah Ta'ala mengambilnya. Itu dia. Makanya kalau dalam hadis banyak tuh innamal umur bil khawatim. Perkara-perkara itu tergantung kesudahannya, penutupnya. Kenapa penutupnya? Permasalahannya penutupnya itu tidak bisa direkayasa. Jadi jangan menunggu penutup dulu baru berbuat baik. Kalau memang penutup ya ambo kuden-kuden ni lesuk beramal saleh. Ya tidak bisa direkayasa. Ya seakan-akan dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Seakan-akan kematian itu diserahkan Allah Ta'ala kepada manusia. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati sebelum kalian berislam. Jadi diserahkan berislam sebelum mati itu kepada manusia. Maksudnya pembiasaan. Jadi orang-orang yang tidak membiasakan, waliyadzubillah, kita tidak menghambat orang dari rahmat Allah Ta'ala, tidak. Tapi yang lah terbiasa lah, ya mudah-mudahan. Ya. Kalau guru ambo, Buya Abu Zar ya, yang disyukuri itu tidak nikmat iman dan nikmat Islam ni. Tidak. Apa itu yang akan disyukuri tu? Nikmat hidup, nikmat ilmu, nikmat hayat, nikmat ilmu, nikmat kudrat, nikmat iradat, nikmat sama, nikmat basar, nikmat kalam. Itu tininya. Itu yang dititip Allah Ta'ala ke awak. Iman dan Islam tu bonau jeranya. Tapik jeranya. Tapi yang harus disyukuri pertama sekali itu nikmat hidup. Allah Ta'ala memberikan kita kehidupan. Apanya nak beriman, nak berislam, hidup indah. Iman dan Islam itu muncul dari ilmunya. Dan 7 sifat ma'ani itulah yang dititipkannya kepada kita. Kan sifat ma'ani dia kan? Dalam sifat 20 itu sifat ma'ani. Syukurilah dengan 7 tu. Maka orang ke-7 ke Buya Abu Zar dalam makna ke. Ya. 7 sifat, 7 syahadat, 7 lataif. Anggota sujud 7. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum, kata Rasulullah kan. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota tulang al-adawiyah. Istighfaruna yahtaju ila istighfarin. Istighfar kita ini perlu lagi untuk diistighfarkan. Kenapa? Karena istighfarnya palsu. Apa tanda palsunya? Hatinya enggak. Yang sujud fisiknya saja, hatinya tidak mau sujud kepada Allah Ta'ala. Dia solat dia, tapi solatnya tidak mencegah yang keji dan yang mungkar. Berarti kan solat sebatang badannya. Solat casing lah dibuatnya.
luar biasa. Rabi'ah Adawiyah ini perempuan yang zahidah, yang beliau, kalau kita baca kisah-kisah beliau luar biasa beliau. Dari perempuan yang tidak baik menjadi perempuan yang sange. Tidak ada hijab antara dengan Allah Ta'ala. Dan pernah suatu kali dia sedang sholatnya, lah taubatnya tu, lah kembali je lah kepada Allah Ta'ala. Sedang sholatnya masuk maling kan, sedang sholat tu. Selesai Rabi'ah sholat, maling masih di rumah mencari-cari hartanya. Tak ada dapat apa-apa dia dah. Hebat ni. Tanya dia Rabi'ah, lah dapat ni. Sudah salam Rabi'ah tu, nampak dia maling sedang tengok tak dapat dah. Bertanya Rabi'ah, lah dapat ni. Serahkan harta engkau ni. Dibuka dia embernya. Okay. Ayu wuduknya, kau tiada harta ni. Elok kau mawak je masuk dia kan. Inya kalau ada kisah yang mau baca, inya go dalam tanda kutip dulu wanita penghibur. Tapi kasih Allah Ta'ala lah kan. Jadi tidak bisa kita menghukum orang dari masa lalu, jadi tidak bisa. Tidak elok dah. Kalau masih macam itu kita masih harus dibengkel hati kita berarti. Perlu istighfarnya. Memang itu fenomena sebetulnya di tengah-tengah awal. Untuk azan pun orang yang dulu yang dikenal pernah mabuk kan sebagai tombek yang so tolong. Iya. Akhirnya tambah jauh ya. Iyalah. Jadi harus istighfar juga. Dan hamba menengok di situ keunggulan jamaah tablik. Hamba salut hamba. Kalau masalah itu tu salut hamba. Bisa adanya preman-preman ke masjid. Hebat kan? Kini terlopek lah, tidak usahlah kita tengok apanya segala macam. Joleh kegiatan dakwah itu luar biasa. Luar biasa. Kalau aku ya, seseorang yang bertaubat tadi terus berjanji tidak mengulangi, lalu taubat itu janji itu termasuk salah satu tanda munafik. Enggak. Abu Zar risau je lah ya. Iya, lah sudah dibahas petang kan. Kalau lah nadamnya, lah doa azamnya, lah menyesal, dia sudah menyesal dan bertekad. Syarat taubat itu bukan tidak berdosa. Kau berulang balik kau. Syarat taubat itu menyesali dosa yang telah dilakukan dan bertekad untuk tidak melakukan. Bukan tidak berdosa syarat taubat, tapi bertekad untuk tidak melakukan dosa. Terlakukan boleh. Ni lah berjanji kau berjanji dan karena Allah ndak akan dia buat je leh. Tak buat je leh. Apakah dia anggapnya munafik ndak? Ya. Kalau menurutnya bahasa sodo ndak ada tar. Babuik sesodo ndak ada yang tak buik dah. Allah Ta'ala tak cina manusia kiki dah. Allah Ta'ala pengasih penyayangnya. Kalau manusia ia pilih Allah Ta'ala. Ya, Ustaz Buzan tanya masalah azam. Dia suatu ketika di kisah Nabi Ibrahim pernah berazam tu untuk nak ada kopo orang. Seandainya sudi bayi dan anak Song bantai Allah Ta'ala sembolio, tidak sembolio. Dia azam tu. Dia ada peluang lupa Nabi Ibrahim sehingga datang balik lewat mimpi. Artinya itu menjadi salah satu
taubatnya Nabi Ibrahim ya, masalah azam. Artinya ya bisa aja berulang bayar. Dia lupa kesalahan tadi, tak sengaja. Karena berazam memang karena dia buat itu ni, atau buat dia memang dia. Kalau kisah itu sederhananya kisah sembelihan kisah Nabi Ismail, kisah Nabi Ibrahim itu untuk menguji ketulusan Nabi Ibrahim. Bukan dia lupa. Enggak. Nabinya tu ya. Nabinya tu. Ya orang Nabi macam Nggak ada lupa orang. Dia ketergantungan beliau kepada anak luar biasa waktu itu. Bayangkan je lah berpuluh-puluh tahun menunggu anak yang diidam-idamkan. Tak dapat. Ketika dapat anak, gagah, codiok, santiong lah kan. Luar biasa sayangnya. Allah Ta'ala kan tak mau diduakan lah. Jadi dua dan lain. Diujinya dengan anak, nak menguji ketulusannya kepada Allah. Bukan dek pelupoinya anda. Cuma Allah Ta'ala kan tak dibantai dek Nabi Ismail itu berganti jadinya kan. Dek sayang je tu. Apa nama hari beliau berbimbang tu Yaumut Tarwiyah. Berbimbang maksudnya 8 Dzulhijjah untuk memastikan kau mimpi kau realisasinya cenderung apa. Ya. Summa qal. Itu je lah. InsyaAllah kita lanjutkan nanti di alamatu qabulit taubati tazharu fi thamaniyati asya'. Tanda-tanda diterima taubat. Apa tanda taubat kau diterima? Lah eko ada Ustaz Alinya jauhnya dari Pokan. Ini kaji orang memang banyak-banyak beristighfar untuk istighfar yang sudah. Itu ucapan Rabi'ah tadi. Karena istighfar kita lalai kan. Tidak sungguh-sungguh.